dengan tema kita mau jadi pemimpin harus gimana ya? Sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Ustadz, salah satu karakteristik pemimpin yang baik itu katanya nggak boleh marah-marah. Sebenarnya mungkin bukan marah tapi tegas. Kan beda nih marah sama tegas. Karena kalau tidak menegakkan sebuah peraturan kan emang kadang-kadang harus tegas. Nah itu gimana sih pemimpin kadang-kadang jadi serba salah. Kalau tegas ntar dibilangnya galak ya kan. Gimana sebaiknya? Mohon tausiahnya. Terima kasih Kak Cica Tabe, Ustadz Maulana, Habib Utsman, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Ada 4 golongan yang akan terhindar dari api neraka. Di antaranya yang pertama adalah orang yang hayyin. Hayyin itu orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Kemudian golongan kedua namanya layyin. Layyin inilah yang dibacakan dalam ayatnya tadi, lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Layyin artinya lemah lembut. Maka dikatakan, apakah tidak boleh seorang pemimpin itu tegas? Boleh. Apakah pemimpin itu tidak boleh bersuara keras? Boleh, mesti lantang. Kalau dia sambutan, kalau dia pidato berapi-api subhanallah, membangkitkan semangat juangnya para masyarakat, membangkitkan semangatnya orang untuk bekerja keras, membangkitkan semangat kabinetnya supaya bekerja keras ngurusin rakyat, mesti suaranya lantang subhanallah. Kemudian tapi apanya yang dilihat? Maka kata ulama, kalau mau lihat orang ini pemimpin ini cerdas atau tidak, lihatlah pada saat dia marah, pada saat dia tegas, apakah kalimatnya kotor, apakah kalimatnya kasar. Nah, maka dikatakan tegas boleh. Suara lantang boleh, nada tinggi boleh, tapi jangan pernah berkata kasar apalagi merendahkan orang lain. Ada orang suaranya lembut tapi nyelekit. Subhanallah, nyakitin perasaan orang. Ada orang suaranya lantang tapi tidak nyakitin perasaan orang. Kenapa? Tidak pernah dia cemooh fisiknya orang, tidak pernah dia cemooh daripada hasil karyanya orang, tidak pernah dia cemooh daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia sampaikan adalah hak kok. Maka yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, hitam-hitam, putih-putih. Maka dikatakan boleh saja tegas, boleh saja bersuara lantang, boleh saja bernada tinggi. Tapi jangan sampai mencemooh ataupun merendahkan apalagi kasar terhadap orang lain. Lintalahum layyin, hayyin adalah rendah hati, layyin adalah lemah lembut, kemudian sahlin. Apa sahlin? Sahlin itu memudahkan urusan orang. Kalau bisa mudah, jangan dikasih ribet. Ada lagi kita dengar istilah di negara Konoha, kalau bisa ribet jangan mudah, subhanallah. Jadi birokrasi dibikin susah, ngurusin masyarakat dibikin susah, orang harus ketemu ini, ketemu ini, sampai urusannya berlarut-larut, maka ini diantara daripada menyusahkan orang lain. Siapa yang memudahkan urusan manusia di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di akhirat. Kemudian qaribim minan nas, maka dia dekat dengan manusia, merakyat artinya. Maka subhanallah, jangan ketika marah ini dilarang. Marah boleh, setiap manusia punya kemarahan dalam dirinya, tapi yang perlu dijaga adalah lisan, jangan sampai merendahkan orang, menyakiti perasaan orang, ngata-ngatain orang, mencaci maki ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbicara yang kotor lah ya. Jangan kasar. Apalagi sampai berani ngelempar-lempar. Astagfirullah. Misalkan bawahan dilempar pakai apa kayak gitu juga nggak boleh. Ini sudah kekerasan fisik, sudah Naudzubillah min dzalik. Ada RT ya? Iyalah, berarti tegas, marah, tegas untuk mendirikan prinsip itu Nabi, gitu ya. Nabi juga ada marahnya. Nabi juga pernah marah ketika syariat dilanggar gitu, ada marahnya. Tapi tidak pernah mencaci Berbicara maki, yang kasar, kasar kotor. atau kotor. Baik, jazakallah Siap. khair Ustaz Sama-sama, Syam. Kak Caca. Paling bagus itu Ya. bawahan taat. Ya, atasan sabar.
Sabar, Masya Allah. Sabar belajar akhlaknya sama siapa? Sama Ustadz Maulana. Ya, Oh, emang benar. karena kita mau masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Ustadz mau ajak ngobrol siapa? mau ke sebelah kanan. Oke, emang bener kalau mau belajar akhlak tuh sama Ustadz Maulana, Ibu. Bener itu saya. Ibu ya, Silakan. Ibu berdiri, Ya. perkenalkan nama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Indrawati Sofi dari Jamaah Amatul Amaliyah Jati Seeng Cirebon. Oh, tepuk tangan dulu. Menurut Ibu, kan hari ini kan nyoblos ya. Iya. Habis ini nyoblos ya. Betul. Jangan golput ya. Ya. Habis ini Bu, mohon maaf. Ya. Menurut Ibu, pemimpin yang ideal menurut Ibu adalah? Kayak suami saya dong Ustaz. Oh, kenapa? Iya saling mencintai. Oh. Jadi pemimpin itu harus saling mencintai kepada masyarakatnya. Ih, pinternya Ibu luar Emangnya Ibu biasa. suaminya calon bupati, Bukan, calon gubernur, bukan, calon wali kota, bukan, calon RW, bukan, RT. bukan. Jadi suaminya Ibu calon apa? Kepala rumah tangga Tepuk Ustaz. tangan dulu. Terima kasih ya Ibu. Kenapa sih Ustadz bertanya seperti itu? Ada apa hikmahnya Ustadz? Mau Silakan. tahu? Iya, izin Habib Daun Sasa. Pemimpin yang ideal adalah ini hari ini nih. Ingat ya, semua yang mencalonkan diri bakal calon baik itu bupati, wali kota, gubernur, semua itu orang baik. Tapi yang mana yang paling baik? Mau tahu? Oh. Yang paling baik adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya. Tepuk tangan dong. Itu. Coba yang mana yang paling mencintai rakyat dan yang mana yang paling dicintai rakyat? Itu. Dia mencintai rakyat tapi belum tentu dicintai. Betul. Tak usah jauh-jauh. Menjadi imam masjid saja harus dicintai sama. Jamaahnya, makmumnya. Bayangkan kalau imamnya Allahu Akbar barunya enggak. Ya Allah. Kan imamnya Assalamualaikum warahmatullahi dia kekit. Masya Allah. Polotolin. Enggak amin. Enggak. Jadi perlu kalau ada imam salat yang tidak dicintai oleh, tidak disepakati oleh makmumnya, tidak akan melewati daun telinga pahala salatnya itu. Kan kasihan. Jadi pemimpin yang terbaik, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang apa Bu? Yang mencintai rakyatnya. Dan dicintai rakyatnya. Betul. Sehingga dia mendoakan rakyatnya dan didoakan rakyatnya. Itu. Saling mendoakan. Pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang dibenci rakyatnya. Sehingga bukannya dapat doa tapi dapat laknat. Tiap hari dilaknat sama rakyatnya. Jadi jawabannya begini. Jadi kalau begitu yang mana yang baik? Yang mana yang mencinta? Yang mana yang dicintai? Yang mana yang mau tahu? Mau tahu? Mau. Landasannya adalah yang berpihak kepada rakyat. Masya Allah. Allah Akbar. Maka pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Karena dari umat menuju umat. Karena tugas kita ada 3. Sebagai manusia tugasnya ada 3. Yang pertama menjadi beribadah. Yang kedua menjadi khalifah, pengurus. Cari orang yang bisa mengurus. Yang mana itu pemimpin? Di depan, di tengah, belakang. 1, 2, 3. Di depan, di tengah, di belakang. Kalau di depan namanya imam. Di tengah namanya, Khalifah. di pengurus. belakang. Namanya amir. Masya Allah. Di sini jamaah siapa yang mencintai Ustadz Maulana? Coba angkat tangan. Weh. Ustadz
Ustadz Maulana itu gubernurnya Islam itu indah. Ya kan bener gak? Presidennya Islam itu indah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Kan ada lagunya ya Ustadz ya. Wakil rakyat seharusnya merakyat ya kan? Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Kasih tepuk tangan dulu Bu. Saling mengingatkan satu sama lain dong ya. Sekarang kita kasih kesempatan buat ibu-ibu untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu, ayo semangat. Wah yang sebelah sini deh paling semangat, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merlin dari Majelis Taklim Al-Mar'atul Amaliyah Jatisayang Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Ibu Melin mau bertanya sama siapa? Saya mau tanya ke Habib Usman. Boleh Ibu, silakan Ibu. Saya mau bertanya Ustadz, apakah seorang pemimpin bisa dikatakan baik apabila di setiap doanya diselipkan doa untuk pengikutnya dan bukan untuk dirinya sendiri? Masya Allah. Ibu doain pemimpinnya nggak Ibu? Insya Allah. Insya Allah baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung dijawab Ya, Bib. Puan Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala lebih mementingkan rakyatnya daripada dirinya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dan juga bahwasanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwasanya ketika beliau berada di dalam rumahnya, beliau menikmati rumahnya tersebut untuk keluarganya. Ketika beliau berada di rumah dinasnya, dan api tersebut atau lampu tersebut dibicarakan untuk bicara khusus untuk rumahnya, maka apinya dimatikan. Dimatikan. Karena apa? Kita lagi ngomongin tentang urusan keluarga, bukan urusan negara ataupun rakyat. Ketika dengan menggunakan urusan rakyat, maka api tersebut dinyalahkan. Tapi ketika urusan keluarga, api itu dimatikan. Ketika menggunakan kendaraannya adalah milik pemerintahan dan untuk kepada rakyatnya dan untuk kepentingan pemerintahnya, maka digunakan kendaraan tersebut. Tapi ketika digunakannya untuk kepentingan pribadinya, keluarganya, maka kendaraannya dia pakai kendaraan pribadinya, bukan kendaraan milik negaranya. Ini adalah mereka, orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, mengetahui mana yang harus dijalankan, mana yang tidak harus dijalankan, mana yang boleh digunakan dan mana yang tidak boleh digunakan. Imam Suyuti dalam kitab Al-Syabah wan Nazir al-muta'adi afdalu minal qasir. Al-muta'adi afdalu minal qasir. Amalan yang manfaat untuk orang banyak lebih utama daripada yang untuk segelintir orang. Jadi amalan yang paling baik adalah untuk siapa? Untuk orang banyak daripada untuk dirinya. Wa an Abil Darda, dan dari Abi Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya beliau mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma min abadin muslimin yad'u li akhihi bi zahiril ghaibi illa qalal malaku walaka bimisli. Dan sesungguhnya bahwasanya seorang hamba yang dia mendoakan temannya, keluarganya, saudaranya, ataupun orang yang dia nggak kenal sama sekali dan orangnya nggak ada di situ, Di hadis yang lain mustajab, kabul doanya, dikabulkan oleh Allah. Illa galal malaku, dan sesungguhnya tidak melainkan kecuali berkata daripada malaikat walaka bimislih, dan tentunya doamu dikabulkan oleh Allah dan doanya juga dikabulkan oleh Allah. Jadi doamu sama seperti apa yang kamu doakan dan dikabulkan daripada permintaannya. Mana yang paling simpel adalah kalau kita doain teman kita, yang kita doain mereka dia nggak tahu. Sungguhnya doa kita ini sampai dan mustajab sampai kepada Allah. Kita doakan keluarga kita, kita doakan saudara kita. Doanya ini dia nggak tahu dan kita nggak pernah ngungkit dan kita nggak pernah ceritain, kita nggak pernah bangkit-bangkitin. Maka doanya mustajab sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin yang mendoakan rakyatnya, yang berharap akan rakyatnya, rakyat yang sejahtera,
rakyat yang makmur. Rakyat yang mendapatkan keadilan, keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya pemimpin tersebut mendapatkan bagian daripada itu semua. Masya Allah, jadi kuncinya adalah berdoa secara diam-diam dan gak ada yang tahu ya Bib ya. Tapi dilakuin karena yang tahu Allah langsung gitu ya Bib ya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong Bu buat Habib Utsman. Nah sekarang siapa jamaah yang mau bertanya, boleh lagi dong angkat tangannya. Wow, yang tengah-tengah sini deh. Oke silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Catur Mariani dari Jamiah Almaratul Amaliyah, Desa Jatisaeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ibu Catur mau bertanya sama siapa? Sama Ustadz Syam. Sama Ustadz Syam, Oke, silakan. skakmat. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Jika ada seorang pemimpin yang baik, yang taat terhadap agama, tetapi mohon maaf Pak Ustadz, ada pemimpin yang kurang baik, yang kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dapat dikatakan pemimpin yang baik dan ideal Pak Ustadz? Maksudnya Terima gini kali kasih. Bu, pemimpinnya baik, taat Ya, sama agama, ya. tapi lingkungannya, Ya, sekitarnya nggak baik. Itu apakah tetap termasuk golongan pemimpin yang baik gitu? Ideal Ustadz? Pak Ustadz. Oke baik, Ya. terima kasih. Iya sama-sama. Gitu Ustadz Syam. Jadi kalau ada pemimpin baik, lingkungannya nggak baik, itu termasuk pemimpin yang baik juga atau enggak sih masuk tergolongnya? Ada orang-orang sekitarnya justru tidak menjaga amanah. Betul. Si pemimpinnya sendiri sudah menjaga amanah. Sudah. Tapi ini yang memimpin bukan satu orang, ternyata ada di samping-sampingnya. Nah, jadi orang tersebut termasuk pemimpin yang ideal atau tidak? Mohon Baik, nasihatnya. bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Caca Tabe Guru Kusat Maulana Habib Utsman serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Umat Islam, umat terbaik di atas muka bumi ini umat Islam. Apa yang membuatnya menjadi terbaik? Dua. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, tapi mengajak kepada kebaikan belum sempurna jikalau tidak dibarengi dengan mencegah daripada kemungkaran. Maka pemimpin ideal bukan hanya dirinya baik, mengajarkan yang baik, tapi dia juga wajib mencegah kemungkaran. Ada korupsi besar-besaran terjadi di sampingnya, tidak berani dia cut, tidak berani dia potong, subhanallah. Justru yang kecil-kecilan, subhanallah. Maka tidak sempurna jikalau hanya mengajak, mari kita berhenti berjudi itu merugikan, langsung bikin peraturan negara, ya siapa kedapatan mungkin subhanallah, langsung subhanallah. Maka sempurnanya seorang pemimpin bukan hanya mengajak kepada kebaikan, tapi mencegah daripada kemungkaran. Kenapa Islam berhasil menguasai jazirah Arab di awal-awal waktu ketika Nabi Muhammad SAW kemudian diganti oleh khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian digantikan Umar bin Khattab, berhasil menguasai sampai Persia, Roma, sampai Spanyol, sampai Konstantinopel, subhanallah dikuasai. Itu karena ada dua ini. Apa itu? Mengajak kepada kebaikan, tapi kalau ada yang mungkar-mungkar, mereka berusaha untuk mencegahnya. Kadang-kala kita lihat di akhir zaman, banyak yang mampu untuk mengajak kepada kebaikan, tapi sulit untuk mencegah kemungkaran. Karena ini. sejatinya mencegah kemungkaran itu jauh lebih berat. Subhanallah. Dan jauh lebih beresiko. Bukan hanya kepada orang lain ya, kepada diri sendiri. Makanya ada disebut istilah STMJ. Sholat sih, sholat terus, tapi maksiat tetap jalan. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah, jazakallah khair. Sama-sama Kak Siap. Caca. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu, luar biasa pengingat buat kita ya. Ayo berani speak up terhadap kebenaran. Kalau emang benar, katakan benar. Kalau memang salah, katakan salah. Masya Allah.
angkat tangan ya Bu. Siapa yang mau bertanya coba angkat tangan Bu. Luar biasa. Wah sebelah sini deh Bu. Oke silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Susilawati dari Majelis Taklim Al-Maratul Amaliyah Jati Seeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Ibu Susilawati mau bertanya sama siapa? Habib Usman. Silahkan pertanyaannya Bu. Apakah ada amalan untuk para perempuan yang belum memiliki pasangan agar bisa mendapatkan pasangan yang baik dan yang bisa memimpin ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung dijawab Habib. Akhir kaca Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis sahih di dalam kitab Al-Lulu wal Marjan, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan, maka Allah kasih kepahaman di dalam agamanya. Maknanya adalah ketika seseorang wanita belum memiliki jodoh, pengen punya jodoh yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah dan dia dekatkan kepada agamanya Allah, insya Allah Allah kasih pasangan yang paham agama. Ketika dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, dia sujud minta kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah dengan khusyuknya, diselingin atau diselipin di setiap sujud terakhirnya atau qiyamul lailnya atau buka puasanya Senin Kemis, dia minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku pasangan yang saleh yang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih di dalamnya bihi khairan. Di dalamnya sebuah kebaikan, maknanya adalah kebaikan daripada jodohnya. Karena apa? Karena sudah diinginkan oleh Allah. Maka pemahaman agamanya, dia menuntut ilmunya Allah, dia berjalan ke tempat majelis ta'lim, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, diperbaiki, maka Allah perbaiki jodohnya. Tapi seorang hamba yang dia tidak memperbaiki dirinya, dia tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam keadaan summa na'udzubillah, berada dalam lingkungan zina, perzinahan, jauh orang tersebut daripada suami yang saleh, yang bertakwa kepada Allah. Jadi adalah apa? Jadi jagalah diri kita untuk mendapatkan keridhaannya Allah dengan menjaga daripada setiap kehormatan kita. Oleh karena itu yang paling terpenting bagi kita adalah, ya Allah berikanlah keselamatan buat kita, anak-anak kita, orang yang kita cintain. Selalu munajat, angkat tangan, berdoa kepada Allah, tidak ada henti-hentinya. Dan berharap kepada Allah bahwasanya apa? Memiliki pasangan yang saleh, yang saleha, yang bertakwa kepada Allah sehingga Allah jadikan kebaikan di dalamnya. Sekurang-kurangnya bacalah, kalau mau dapat suami yang saleh, mau dapat istri yang saleha, yang bertakwa kepada Allah, maka doalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berharap pasangan kita pasangan yang Allah ridhoin, enak dipandang, enggak nyusahin, enggak bikin sumpek, enggak bikin pusing, enggak bikin stres, nggak bikin sakit kepala. Jamaah, semakin seru kan pembahasan kita, belajar gimana caranya ya. Mau jadi pemimpin harus gimana aja. Habis ini kita masih akan melanjutkan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Masih dengan tema mau jadi pemimpin harus apa aja ya? Harus gimana aja nih kira-kira? Nah Habib, gimana caranya supaya bisa menjadi pemimpin yang amanah? Nggak buat banyak orang dulu deh Bib, tapi buat diri sendiri dulu. Dengan tidak memberikan janji-janji palsu yang seharusnya tidak diberikan. Khususnya kepada orang lain ataupun kepada keluarga kita juga nih. Kalau kita ngomongin janji-janji kepada keluarga kita. Gimana caranya supaya bisa selalu tenang menjalankan amanah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, janji itu adalah hutang. Wajib bagi kita memenuhi daripada setiap apapun yang kita sudah janjikan. Ayatul munafik salasah. Tanda orang munafik itu ada 3. Ketika dia berjanji, maka ketika manusia itu berkhianat atas janjinya, dan dia tidak menjalankan daripada apa yang sudah dia janjikan salah satunya,
maka tentunya dia berada dalam sebuah kehancuran. Jadi janji itu wajib untuk dijalankan. Karena apa? Karena sebagai seorang pemimpin, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwasanya pemimpin itu bisa sebagai seorang kepala rumah tangga, bisa sebagai seorang apalagi ibu rumah tangga yang gak ada suaminya, ya kan? Atau bisa sebagai seorang pemimpin yakni di RT-nya, RW-nya, lurahnya, kecamatannya, kabupatennya, kotanya, bahkan provinsinya atau bahkan sampai ke tingkat kementeriannya, presidennya, dia memimpin daripada setiap semuanya atau pengusahanya, perusahaannya, maka dengan adil. Ketika dia nggak adil, berarti dia menzolimi salah satu daripadanya. Oleh karena itu, bagaimana menciptakan pemimpin yang adil? Lihat agamanya, yufaqihu fid din. Allah akan memberikan kebaikan kepada hamba ketika dia memahami ilmu agamanya Allah, maka Allah kasih kebaikan di dalamnya. Ketika dia jauh dari Allah, maka dia pun tidak akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Kalau Allah aja udah jauh, maka jauh juga kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Sholat 5 waktu dijalankan, dia tinggalin sholat, maka dia orang yang celaka. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Ustadz Syam, boleh dong mewakilkan keresahan hati kita sebagai masyarakat nih. Apa nih pesan Ustadz Syam buat para pemimpin kita? Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah. Allah memuji seorang laki-laki dalam Al-Quran bukan mereka yang di masjid terus. Bukan mereka yang senantiasa pengajian terus, bukan. Tapi Allah memuji mereka, rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Seseorang yang tidak terlalaikan dengan perniagaannya, dengan perusahaannya, dengan kepemimpinannya, dengan urusan bisnisnya, dengan urusannya dengan masyarakat dari mengingat Allah. Jadi dia tetap sibuk ngurusin masyarakat, dia tetap sibuk ngurusin rakyatnya, tapi dia tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prioritaskan Allah dalam hidup kita. Bukan kami menggurui ataupun mengajari kepada seluruh pemimpin. Pemimpin adalah penghuni surga yang pertama. Kalau apa? Dzu sultanin muqsitun adilun muwaffaqun. Kalau mereka mampu untuk adil, kalau mereka mampu untuk menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, prioritaskan Allah, maka Allah akan membimbingmu mengurusi masyarakatmu. Wallahu taala alam. Ya Allah, Ustadz Maulana, boleh dong kesimpulan kita pada pembelajaran pada pagi ini? Kesimpulan dari tema kita hari ini, mau jadi pemimpin harus gimana ya? Maka pemimpin harus berlaku adil. Berlaku adil. Pemimpin harus adil, jangan berbuat zalim. Jadi apa yang harus dilakukan? Bukan hanya adil, tapi harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, bisa jadi berantakan. Jadi harus punya ilmunya. Yang mana lagi? Pemimpin itu harus kuat. Tidak boleh tidak kuat. Kuat kesabarannya, kuat ibadahnya, kuat melayani masyarakat. Pemimpin itu adalah harus amanah. Jadi harus adil, harus berilmu, harus kuat, harus amanah. Maka bersifatlah sesuai sifat Rasulullah, yakni siddiq, amanah, patana, dan tabligh. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Wahai para pemimpinku di negeri Indonesia ini, kalian dipilih oleh masyarakat dari hati. Jadi tolong jaga amanah kalian, jaga kepemimpinan kalian dengan hati. Insya Allah apa yang kalian lakukan kalau benar-benar untuk melayani masyarakat, insya Allah Allah akan jaga hidup kalian dunia wal akhirat. Dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya untuk hari ini, tolong jaga kedamaian di lingkungan kalian. Siapapun pemimpinnya nanti yang terpilih, baik yang kalian pilih ataupun bukan yang kalian pilih, hormati, hargai, dan jaga kedamaiannya. Betul, dan semuanya itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang saatnya saya beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu besok lagi di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.